لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقدر الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, ibu-ibu ada nggak? Ada. Alhamdulillah, ibu-ibu kalau ada masih semangat gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat, para kiai, para jemaah, para satis, para hujah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, terkhusus Ketua DKM Musola Ikhlas beserta jajarannya. Jadi sebenarnya banyak kawan-kawan saya yang saya takziman beliau semua, yang mohon maaf mohon ridhonya. Sini ada Sarmada, Sarkamadu, Sarami, Sarganya. Ini semua para kiai-kiai yang saya takziman kepada beliau. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan selalu dakwahnya Allah berikan terus keistiqomahan. Beruntung kita pada pagi hari ini bisa menghidupkan buyut telah rumah daripada rumah Allah. Karena pagi adalah nikmat yang paling diingini oleh syaitan. Ya, pagi itu nikmat yang paling diingini oleh syaitan. Nah, kita bisa mengalahkan syaitan dengan datang dalam acara pengajian wasilah subuh. Berarti kita jawab alhamdulillah. Beruntung kita bisa mengalahkan syaitan. Karena jelas syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan diajak damai, Pak. Syaitan jangan diajak damai. Oh, gimana juga kita punya jurus apa aja nggak bisa kita ngelak. Kadang-kadang kita dari depan, dia mau dari belakang. Iya. Dia dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Setan. Inuasi Yusuf. Makanya kita pertama ucapin alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya Allah kasih kemudahan kita bisa hadir saat duduk dalam majelis wasilah subuh, walaupun sholat subuhnya ada yang di masjid A, masjid B, sholat B, semuanya yang penting hadirnya kita, duduknya kita untuk memakmurkan daripada rumah-rumah Allah. Ini adalah sebagai bentuk ketakwaan di dalam hati kita. Karena Allah sampaikan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar agama Allah ini adalah sebagai bentuk ketakwaan hati kita. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, mari kita sama-sama, tadi kita sudah membaca kisah Maulidul Rasul, kita bersolawat dan juga menyampaikan salam kita kepada junjungan alam, panutan, suri tauladan, harapan kita dunia wal akhirah, ialah kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang keturunannya lagi diganggu-ganggu, Pak. Jadi kita nggak usah ikut-ikut. Ya. Kita
Rasulullah pesan adibu auladakum salah satu ajarin anak kita 3 perkara. Hubbin Nabi, pertama cinta kepada Nabi, kedua wa ahli baiti, cinta kepada keluarganya. Yang dikatakan keluarganya harus ada tahu keturunannya. Dan keturunan Rasulullah ila yaumil qiyamah, nanti terakhir Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Berarti ada. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada keturunan Nabi sah atau ragu, maka ini perlu dikhawatirkan keimanannya, keyakinannya dia. Jadi Pak, jadi kita nggak bahas itu. Yang penting kita harus jaga tetap kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. Terlepas dari apapun, seorang manusia pasti punya lisan mengaku manusia. Hanya salah, hanya lupa manusia. Wajar. Jangan kita lihat 1, 2, 3 dijadikan satu global. Boleh. Oknum anu tetap kita harus husnudzon. Pernah harus Khalil Bangkalan itu dapatin satu anak muda musuh keyboard. Ataunya dicium mulutnya bau habis menenggak minuman keras. Sama beliau dimandiin, dibersih, ditaruh di kamarnya, dipakai baju semua rapi. Dalam keadaan gak sadar. Setelah sadar, kasih makan. Ternyata Pak, itu waktu malam ditinggal sama Syekh Khalil Bangkalan. Ada yang datang ke tempat kamarnya. Tahunya itu datang karena Syekh Khalil ini masuk wangi semerbak. Ini siapa yang datang ini? Si anak paginya udah siuman, dikasih makan. Ditanyain, siapa yang datang semalam? Wahai anak muda. Anak muda bingung Pak. Anak mudanya bingung. Siapa ya? Cuman saya diusap aja. Biar lulus saya. Ternyata setelah beberapa hari baru ketahuan ini anak keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai sekarang kalau misalnya ke Bangkalan ada kabarnya beliau masih wangi Pak. Ini bukan ngomong kosong. Baik, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena berkaitan dengan wasilah subuh, saya sampaikan surat Al-Maidah yang 35. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi memang kita perlu berwasilah. Wasilah subuh ini awalnya dari wasilah, kata-kata wasilah Allah sampaikan wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Untuk sampai kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi orang-orang yang beriman, ini Allah panggil di dalam Al-Quran sampai 175 kali. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita dipanggil sampai 175 kali masih budek aja. Berarti perlu di apa tuh rupiah apa? Ya Allah. Dikatakan oleh Allah orang-orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatin zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang beriman kalau sebutin nama Allah bergetar hatinya. Ini dengar suara azan subuh, kupingnya ditutup pakai bantal. Giliran Johor udah azan aja lagi.
Yang begini Pak, ya Allah, ngaku Islam tapi tempelan doang. Makanya kita nih perlu adanya wasilah subuh, adanya pengajian. Kata guru saya Bin Hamid bin Abdul Al-Kabir, ngaji ya. Makanya di sini alhamdulillah ada Bapak RT ngaji, Pak RW ngaji, Pak Lurah ngaji. Nah ini kalau kita ngaji semua kumpul bareng duduk enak ya. Umarok ngaji, ulama ngaji, rakyat ngaji, pejabat ngaji. Jangan kita pengen diundang mulu, pengen didatengin mulu, maklum pejabat. Oh, udah siap. Kalau udah siap begini kan udah saya buru-buru aja selesai ya. Saya bukan langsung menyelesaikan ini ya. Pak, bukan suruh selesai kan? Biar lamaan maksudnya itu. Jadi kembali kepada wabtagu ilaihi wasilah. Untuk tujuan kita bertakwa ini perlu. Jadi kalau kita ingin dapetin jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, harus ada wasilahnya. Oke, kalau ada orang yang bilang kita berwasilah tak boleh lah, bagaimana caranya kita dapatin iman, kita dapatin ketakwaan? Membaca tawasul al-fatihah ya Allah. Gak boleh Ustaz, itu wasilah bid'ah lah. Saya bisa ngaji dari fulan. Guru saya fatihain karena udah meninggal. Dia karena ngajarin saya. Saya dapat dari guru dapat guru lagi, guru sampai Rasulullah. Boleh nggak kita? Boleh. Jadi jangan sampai kita nggak ada wasilah. Akhirnya kita jadi Ahmad Musedeng nih, ngaku Nabi. Kajinya di Gunung Sindur. Jangan. Mudah-mudahan beliau dan bersama Allah taufik hidayah. Wa bataku ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi. Emang kalau yang namanya buat jadi orang bertakwa harus penuh dengan perjuangan. Ngumpulin begini Pak, nggak kurang-kurangnya, belum lagi ada lontong, ada tahu, ada kopi. Ini kan ada ini orang-orangnya, udah pasti. Ada muslim musola yang dikasih mau diajak wasilah, bingung. Kenapa harus? Ntar kalau orang datangnya banyak yang disediain apaannya kita? Ya Allah. Pakai mikir. Jangan. Insya Allah kalau kita senang dengan taklim, senang dengan pengajian, pertama Allah limpahkan keberkahan rezeki. Alhamdulillah, karena saya ikut dari guru-guru saya. Saya kalau taklim di rumah setiap taklim, ya, saya ajak makan. Habis taklim makan. Ini kan kebiasaan ulama-ulama kita terdahulu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu setiap hari menjamu, ya, orang disuruh makan habis taklim makan. Satu hari beliau saya membara. Kenapa? Karena pendaringan dapurnya kosong. Dikasih tahu jamaahnya siapa yang mau ngisi pendaringan saya, kosong di dapur, nggak ada perbendaharaan untuk dimasak. Ada satu orang Siban, ya Habib, saya yang ngisi nih, saya yang penuhi. Gak lama kemudian setelah dikabari, datang semua perbekalan beras, ya, dan lain sebagainya, teman-teman sembako gitu. Datang, dipenuhi, gak lama kemudian 2 hari meninggal. Dapat kabar, ya Habib, si Fulan bin Fulan yang telah memenuhi pendaringan Habib meninggal. Pak,
Meninggal. Pak, meninggal. Langsung nih Habib, ayo kita datangin ke kuburnya. Karena nih Habib pernah ngomong, kalau yang memenuhi pendaringan saya, Allah jamin di alam barzah dapat raudhah min riyadil jannah. Yang ngomong wali, bukan saya. Wali kutub. Langsung ziarah, makamnya didoain, setelah itu didukung nih kuburannya, keluar fax. Ya, informasi itu langsung dari kuburan, kabarin, ya Habib terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Saya dapat nikmat taman daripada taman surganya Allah. Amin ya rabbal. Makanya yang ngasih ginian nih rezekinya nggak akan putus. Apalagi duit nggak akan putus duitnya. Putus enggak laku. Ya. Bapak nggak mau kan kalau dikasih duit putus. Enggak laku. Saya duit separuh aja nggak mau saya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Endingnya deh, ya, yang terakhirnya Nabi SAW pesan yang berbeda. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, sudah sering dengar ini hadis. Berkaitan dengan syaitan ganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, makanya jagalah 5 sebelum datang 5. Yang pertama wasababa, ya. Yang pertama sababaka qabla harami. Jaga masa mudamu sebelum datang tua. Ini kan masa muda ini masa yang paling, kata Bang Aidil Romero, masa muda. Ya. Masa yang paling berapi-api buat anak muda. Pokoknya kalau yang namanya syaitan paling demen sama anak muda. Tapi kalau anak muda yang seneng yang datang ke masjid, datang ke pengajian, ini syaitan gedek banget, syaitan benci banget, syaitan cari celah. Makanya kalau udah ada anak muda datang ke majelis taklim, itu cara syaitan gampang deh. Suruh bawa HP, ya, tuh setan kerjanya bawa HP, entah kehadiran ngaji deh, selfie, main HP, masih aja tuh main apa namanya game, itu kerjaan setan. Padahal yang ngaji anak muda semua. Kan kalau kita ngelihat anak muda ngaji seneng banget ya Pak, pakai PC, pakai kain anak muda. Udah duduk di majelis taklim nih. Giliran guru ceramah dia mah asik main, udah ngapain? Direkam lagi main game. Ini sampai di Mekah kebiasaan di sini, giliran umroh main game depan Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Nah ini buat perhatian kita nih. Kalau dikasih kita kemudahan oleh Allah, amin. Rezeki berlimpah, bisa tunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau bisa udah waktu kita ibadah, jangan bilang HP ini kalau selfie depan takut. Ada pakai akhlak gitu. Sekarang ini dari tren. Jadi masa muda ini masa yang sangat-sangat kita harus jaga. Jangan sampai sisa-sisa daripada mudanya kita, giliran udah tua baru pengen ngaji, pengen sholat di masjid, pengen ibadah haji, pengen sedekah. Itu dari muda, makanya alhamdulillah Pak RT panut juga waktu saya kesini sebelum jadi ketua sholat, belum jadi RT masih sibuk sama urusan dunia. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang beliau selain beliau jadi kontraktor, punya usaha yang banyak, sekarang juga jadi ngurus mushola. Alhamdulillah. Jadi masa muda yang harus kita jaga sebelum datang tua, karena kalau udah tua
Walaupun juga kata Nabi kan, yang namanya nuntut ilmu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kata guru saya, dari bedong sampai di bedong lagi. Waktu kecil di bedong, sekarang mana saya udah gak di bedong kali ya. Kalau dulu saya masih ngerasain di bedong, kata mak saya. Loh kalau kata saya mah Ustaz hebat banget. Jadi masih kecil sampai entar udah kita meninggal itu baru selesai. Iya. Ya udah dikasih tetap, dibalikin kita, dimasukin ke liang ganda, ya, dimasukin kanan kita, dialing-alingin pakai tetap pak, tetap. Papan itu papan, sekarang pakai papan apa bambu? Ya kalau papan jangan dinomorin pak. Kalau dinomorin tadi jadi warung nih. Ya, dan dinomorin kan? Ya. Udah biarin aja, biar gampang katanya ini nyusunnya. Gak usah, ya, gak usah. Jadi kasih tetap. Kalau udah seperti itu udah gak bisa lagi kita ngaji. Laula akhartani ila ajalin qarib, pengen balik lagi ya Allah, pengen barang sesaat aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Orang munafik itu kata Allah itu seperti itu. Pengen sedekah nggak bisa, pengen sholat, pengen jadi orang soleh nggak bisa. Udah dikasih tetap, udah dialing-alingin, diuruk sama tanah, diinjek, bisa nggak balik lagi? Nggak bisa. Jadi kalau udah kita merasa waktunya tiba, ajal datang menjemput, jangan bisa lagi. Maka masih kita dikasih umur panjang oleh Allah, masa muda yang masih diberikan oleh Allah. Walaupun kita merasa sekarang udah tua Ustaz saya, kalau ngaji nih, kalau ngaji duduk pengajian Ustaz, dari kuping kanan bukan keluar kuping kiri, balik lagi kuping kanan, membal kayak main basket. Artinya apa? Waktu nerima kagak masuk-masuk, nggak apa-apa. Yang ngaji begini nggak apa-apa. Entar kalau misalnya di alam barzah Ustaz, saya nggak dapetin nikmat kubur dong. Dapat, ada ceritanya dapat, ya, ada ceritanya. Jadi orang meninggal, ngajinya malah rajin betul. Malaikat munkar nakir nanya, man rabbuka, diem aja. Oh mana juga, diem aja. Oh mana imam, diem aja. Oh mana juga, diem aja. Akhirnya apa? Ya Allah. Ya orang budek apa enggak sih? Itu mau Allah supaya biar nggak tersinggung ya. Coba malaikat cross check tuh dia punya perbuatan, cross check. Allah maha tahu, cuman apa? Biar supaya ada cerita. Panggilin dia tuh malaikat pencatat amal baik, amal buruk, raqib atid. Dicek tuh, cross check mana yang banyakan nih. Kata malaikat raqib, ini dia rajin ngajinya. Rajin ngajinya, nggak pernah ketinggalan wasilah subuh. Pokoknya di mana aja ada wasilah subuh datang. Emang rada bebel Pak, rada bebel. Walaupun dikasih tahu juga, diceramain sampai 3 jam juga, emang bebel mah susah. Biarin dah. Apa kata Allah? Udah malaikat munkar nakir kasih dia dispensasi, ya. Bukan dispenser Pak, dispenser buat minum, dispensasi, ya. Keringanan, udah bebasin daripada azabku, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ini hadir yang duduk di sini didampingin para kiai kita, mudah-mudahan. Pokoknya Bapak kalau udah dalam barzah, Bapak bingung panggil aja kiai. Misalnya Kiai Jajang di sini, Kiai Jajang, udah sebutin aja. Saya muridnya Kiai Jajang udah. Saya musuh Kiai Asep udah gitu aja. Kalau kita ditanya masih udah belum, bilangnya. Karena pernah saya Abdul Qadir Jailani punya murid sama begitu.
Bagus, pas datang Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu ditanya ini muridnya kagak mau jawab-jawab. Datang itu Syekh Abdul Qadir Jailani doain, kata yang di alam barzah tadi kubur nih, waktu ditanya, ada guru saya datang. Jawabnya begitu. Tanya mantu ada guru saya datang. Diam-diam. Akhirnya ini malaikat kagak jadi nanya. Orang yang datang sama tadi Jailani udah langsung dapat apa? Nikmat tubuh. Alhamdulillah. Wasehataka qabla saqamik, jaga waktu sehatmu sebelum datang sakit. Dari semalam saya udah kurang enak badan memang. Dari pagi itu ada yang saudara sepupu meninggal, sore kita urusin, sore anak-anak biasa pada ngaji sampai bisa tahlilan. Udah badan meriang, minum obat batuk sama ngengkel aja. Tapi pas sampai di sini alhamdulillah. Ya Allah, masih sakit. Alhamdulillah, doanya Bapak semua ya. Alhamdulillah, bersyukur saya. Inilah berkah dari silaturahmi. Man ahabba ayyusatulahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasirahim. Nabi sampaikan. Kita kalau senang silaturahim, makanya saya dikasih ajaran guru. Kalau bisa syukron, satu hari itu 10 tempat silaturahim, 10 tempat. Saya pernah ngajar itu ngelakonin 10 tempat. Makanya kalau orang lihat jamaah tabligh itu panjang umur, sehat afiat karena silaturahim terus. Jadi semua kita niatkan semua yang baik-baik. Yang penting dakwah kita tetap pada jalan Allah. Enggak usah pakai kita si ano begini, si ano begitu. Udah pakai kita bismillah ngurusin jalan kita, mudah-mudahan dapetin yang terbaik. Jadi nikmat sehat ini memang doain saya juga Pak. Saya dakwah di Masjidul Iman tadi dibilang MC buat rumahan di Ibu. Kan pada rame tuh ngomongin masjid ya. Tapi kita tetap harus punya ladang amalia kebaikan, penyeimbang. Tapi kan yakin semuanya tujuannya sama. Yang penting kalau sudah masuk ranahnya saling ya mengkafir-kafirkan, nah ini yang harus kita sampaikan. Ulul haq wal batil. Tapi alhamdulillah sudah sempat digoncang, digoyang, tapi berkat doa dari Bapak semua ya, para jamaah. Sehat itu penting, kata Nabi, nikmatani maghbunun bihi makasirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak melupakannya. Yang pertama sehat, kedua waktu luang. Jadi sehat, yang tahu enak itu kalau kita ada di rumah sakit lagi berbaring di tempat tidur rumah sakit. Ternyata Pak, tempat tidur yang paling mahal dan itu sifatnya sementara, tempat tidur rumah sakit. Bapak punya spring bed di rumah, kelasnya dari Itali, harganya 10 jutaan, masih mahalan tempat tidur rumah sakit. Padahal cuma buat selonjor doang. Saya nggak Pak? 2 hari, 3 hari, kalau kita pakai bayar bisa 10 juta. Padahal cuma sebentar kita 2-3 hari. Kita yang punya spring bed di rumah buat tidur sampai itu kempes lagi spring bed. Walaupun kita beli mahal, tapi kita pakai puluhan tahun. Cuma sakit, masya Allah. Saya bersyukur nikmat sehat itu. Yang bikin berapa? Soalnya biasanya kalau wasilah subuh gini kan udah matahari melotot udah pulang nih. Nah, jadi 5 menit lagi kan ya. Anda udah masuk subuh.
pembahasan baru 2 ini. 2 apa 3? 2. Udah cepetin dah, supaya banyak kita makannya daripada ngomong mulu. Saya banyak dosa nih kalau ngomong mulu dah. Apalagi yang saya ngomongin depan kiai. Mana sih? Wa ginaka qabla fakrik, kata Nabi, jagalah masa kayamu sebelum datang miskin. Miskin apa miskin? Miskin. Ya. Kata Bang Majid miskin. Ya, Bang Majid musyawarah tuh terlanjur kaya. Ya maklum orang miskin ini. Jadi kalau kita ini termasuk orang kaya apa orang miskin, Pak? Kaya. Saya punya kawan, mobilnya 7, rumahnya megah, hartanya berlimpah, tapi duduk di kursi roda. Kaya apa miskin? Miskin. Lebih miskin. Mendingan saya bisa ngayap ke sono ke sini. Tapi nggak rumah janda. Kurma yang muda-muda. Iya. Emang ada? Udah masa tambah lagi nih. Jadi waktu kaya kita ini gunakan kesempatan baik-baik untuk ngaji. Ngaji, dikasih kaki bisa jalan, bismillah ya Allah saya pengen ngaji. Dikasih kaki bisa jalan, ya Allah niatin untuk sholat di masjid mushola. Kalau udah diangkat nikmat kakinya, Beda. nggak bisa jalan, ya Allah. Gang syukur. Sedih. Udah habis ini. Kawan saya cerita pamannya, waktu dia kerja deputi Pertamina, padahal dia dapat jatah haji setiap tahun, tapi lebih baik dia memilih ke Eropa untuk liburannya. Akhirnya pensiun, belum sempat ibadah haji. Ponakannya nih kawan saya pamit minta doa untuk dia berangkat haji. Nangis lah. Ya Allah. Sekarang dia lagi ngalamin stroke. Si ponakannya nih kawan saya izin sama pamannya, paman doain saya mau berangkat haji. Nangis. Paman pengen juga berangkat, tapi duit nggak punya. Nah, jangan berangkat nggak punya, ngomong doang. Dulu waktu dikasih jadi deputi kemana aja? Ayo bangun, dulu jangan di. Ayo berangkat kita. Iya, kebetulan saya juga kan ngajak ngobrol juga, ya. Ya kita dikit-dikitnya gitu yang ngajakin. Jangan kemarin alhamdulillah di tahun kemarin adiknya dari Bapak Majak dengan istri saya ya berangkat repotnya. Ya alhamdulillah, yang penting kita bisa berbuat kebaikan. Yang keempat kata Nabi, wa faradhuka qabla subri, jagalah waktu sempat sebelum datang sempit. Alhamdulillah kita terus minta supaya dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngaji, untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik, jaga waktu hidupmu sebelum datang mati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ini kita mesti perhatiin. Allah kasih keterangannya jelas. Wal tanzur. Kalau bicara kata Ustaz Hambali mau sorotnya itu manzur, itu kita sudut pandangnya bukan hanya di mata saya,
udah nyerap sampai pikiran, kepala dan hati. Berarti jangan sampai kita nih hanya cuma ngomong doang. Suruh perhatiin amaliyah kebaikan kita yang udah kita kerjain benar apa kagak. Begitu. Masih ada ria apa enggak nih? Pengen dipuji apa enggak? Mudah-mudahan semuanya kita, kalau insya Allah istiqomah, hilang tuh riang kita, pengen dipuji hilang. Tapi kalau hanya sebatas ngajinya pengen disebut-sebut doang, maka lagu itu percuma. Wa insya Allah umur yang diberikan oleh Allah, kita sehat, afiat, panjang umur, dan juga kita masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang terbaik, dan insya Allah mati kita husnul khotimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah berkenan buat kita semua. Kalau ada kata yang tidak enak disampaikan oleh saya, mohon maafnya. Dan juga ini semuanya yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.